Harusnya kita sudah tidak bicara sampah, macet, kabel semeraut. Itu di tahun 90-an harusnya sudah selesai. Selamanya kita akan berkutat dengan pertanyaan ini. Kenapa ada hotel bodong? Kenapa ada villa bodong? Apa kita mengikuti pasar atau kita memperkuat regulasi kita? Pariwisata kita bukan over tourism. Pariwisata kita adalah over concentration. Tourism without accessibility is nothing. Halo, kembali lagi bersama saya Kande Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Episode kali ini Bali News ID menghadirkan salah satu tokoh masyarakat dari Desa Legian, desa turisnya Bali ini. Bapak Wayan Puspanegara, Om Swastiastu, Pak Wayan. Punapi gatre niki. Kabar harus selalu baik karena melayani masyarakat 24 hours, jadi harus siap, baik, sehat, dan sejahtera. Sejahtera, nyari sejahteranya itu ya, yang terakhir itu agak susah ya Pak Yan ya. Sejahtera itu kita pakai ukuran imaterial. Jadi kalau masyarakat happy, kita happy. Kalau ada persoalan bisa kita tanggulangi dengan cepat, ya itu kita anggap sejahtera gitu. Pak Wayan kan kalau kita bicara tentang perjalanan politiknya Pak Wayan ini kan agak panjang ya. Sekarang posisi terakhir sekarang kan ketua ketua fraksi Partai Gerindra di Kabupaten DPRD Badung. Ya. Jadi kalau boleh tahu sedikit perjalanannya sebelum itu Pak Wayan. Ampuro nih, agak pribadi. Santai. Ya, sekilas tentang kehidupan saya ya sebelum jadi DPR ya pastilah. Dulu juga aktivis sama dengan mahasiswa yang aktif gitu ya. Saya kebetulan juga ikut mendirikan KMADI dulu ya di Universitas Udayana. Saya memang latar belakangnya unik nih. Saya dari daerah pariwisata tapi saya kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Saya sempat menjadi wakil ketua senat. Kemudian habis kuliah saya menjadi presenter di Bali TV. Oh, sempat jadi presenter juga ya? Di Bali TV 2 tahun ya. Saya jadi pembawa acara dewasa, dialog, dan di Bali Channel membaca berita Inggris dan juga presenter acara dewasa. Setelah di Bali TV lanjut menjadi anggota DPRD. Tapi sebelum itu runutannya ya biasa secara organisatoris karena saya kan juga besar di organisasi dari sejak kecil. Saya adalah juga aktif di organisasi kemasyarakatan, ya biasa mulai dari ketua Seketruna di tingkat Banjar, ketua Karang Taruna Kelurahan Kute, karena dulu Kute itu jadi satu kelurahan, Kute Legian sebenarnya dulu satu kelurahan, ketua Karang Taruna, ketua Pemuda Desa, kemudian lanjut ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia AMPI Kecamatan Kute, kemudian AMPI KNPI Kecamatan Kute, KNPI Kabupaten Badung. Hampir semua organisasi sosial kemasyarakatan sepertinya saya ikut bergabung dan semuanya jadi ketua gitu ya. Sampai akhirnya waktu masih muda menjadi pemuda pelopor pembangunan di Kabupaten Badung. Nah, selesai menjadi pemuda pelopor, lanjut menjadi presenter di Bali TV. Kemudian setelah menjadi presenter di Bali TV, menjadi anggota DPRD Kabupaten Badung. Pada waktu itu sih anggota DPRD termuda ya di Indonesia. Kurang lebih usia saya waktu itu 27 tahun ya. Jadi termuda. DPRD di Kabupaten Badung di tahun 2004. Jadi pengalaman organisasi nggak usah lah dibilang udah terlalu banyak berorganisasi. Tapi tiang lihatnya Pak Yan seperti ini Pak Yan. Karena belakangan tiang lihat kan Pak Yan sering juga di media sosial aktif sekali tiang lihat live. Habis itu kegiatan-kegiatan masyarakat itu selalu Pak Yan share, mungkin karena backgroundnya juga di dunia gini ya, pertelevisian segala macam. Nah, Tiang Ampura masuk sedikit langsung ya ke topik yang mau kita bahas, mungkin tentang kondisi yang terkini terkait Bali dan khususnya di Badung. Ya, seperti kita ketahui Pak Yan, pertumbuhan pariwisata yang tinggi di Bali dan Badung khususnya, ini kan kalau harusnya bisa berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang ikut naik. Nah, Pak Yan melihat sendiri seperti apa ini? Pak Yan apalagi background dan memang asli putra daerah di Legian. Dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pariwisata yang tinggi, apakah berdampak positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat? Ya, pertanyaannya keren. Yang jelas pertumbuhan pariwisata
dia menjadi salah satu elemen dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan ada dua. Ada pertumbuhan ekonomi mikro, ada pertumbuhan ekonomi makro. Secara ekonomi makro, generator pertumbuhan ekonomi Bali secara gradual itu digenerator oleh sektor pariwisata. Bahwa kalau kita melihat angka-angka secara statistik, kalau dilihat per kabupaten ya, misalnya kami di Kabupaten Badung dengan APBD Badung 10,7 triliun itu 85% dikontribusi dari sektor pariwisata yang dibuktikan dengan kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan senilai 8,9 triliun. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung secara spesifik itu ditopang dominan oleh sektor pariwisata. Memang sektor pariwisata ini adalah salah satu sektor yang dari perspektif perekonomian dia adalah sebenarnya ramah gitu ya, karena dia bukan sektor industri murni, meskipun orang menyebutnya sektor industri pariwisata. Dan sektor pariwisata secara teori dia memiliki trickle down effect dan multiplier effect yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat. Ya memang secara faktual kami di destinasi pariwisata, khususnya di wilayah Legian, Kuta, dan Seminyak, trickle down effect itu terasa karena memang transaksi dolar itu langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan sektor pariwisata ini memang adalah satu sektor yang karena sudah dominan mempengaruhi struktur dan kehidupan masyarakat kita, sehingga sektor pariwisata ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tapi di sisi lain sektor pariwisata ini memiliki kerentanan yang luar biasa. Misalnya kalau ada sedikit tentang isu tentang penyakit, isu peperangan seperti sekarang, kemudian isu-isu lainnya yang menyangkut tourism disease atau penyakit pariwisata itu akan mengalami kondisi yang rentan gitu, bisa terpuruk, yang terbaru Pak Yan tentang ini kemarin kan, maaf yang potong, terbaru kemarin tentang ada travel warning dari Korea itu. Mungkin Pak Yan lihat sendiri seperti apa sebenarnya kondisi terutama di destinasi wisata itu. Ya, yang jelas travel warning dari Korea ini kan baru salah satu ya dari negara Korea Selatan yang mengeluarkan travel warning tentang kriminalitas sebenarnya, tentang keamanan. Dari perspektif kita biasanya travel warning itu yang menjadi ancaman itu adalah terutama dari kontributor penyumbang pariwisata terbesar. Misalnya kalau Australia yang mengeluarkan travel warning, kita baru worry gitu ya. Kemudian Amerika Serikat, kemudian Eropa yang mengeluarkan travel warning. India mungkin. Worry. Ya, India mungkin masih karena relatif baru dalam kontributor kepariwisataan kita dari perspektif jumlah wisatawan. Tentu kita memang tetap harus protektif ya, karena travel warning itu berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, dalam melihat travel warning ini kita harusnya ada dalam 3 skema gitu. Travel warning itu harus ada stratifikasinya. Yang pertama itu ada namanya travel advisory. Jadi travel advisory itu biasanya kalau ada sesuatu termasuk ancaman keamanan seperti copet, jambret sekarang itu keluar namanya travel advisory. Hanya himbauan gitu ya. Kemudian kalau dia sedikit meningkat itu ada namanya travel warning, travel warning. Kemudian meningkat lagi ada namanya travel ban. Ya, ini kalau travel ban ya kita sangat worry gitu ya. Kalau masih travel warning dan tidak pada negara yang kontributor terbesar, ya tentu bukan berarti kita tidak worry, kita tetap melakukan evaluasi dan ini harus dilakukan oleh unit teknis. Dalam ini Dinas Pariwisata, unit-unit yang terkait apa yang salah atau apa yang terdegradasi sebagai akibat wisatawannya merasa tidak nyaman. Nah, karena faktanya dari Korea Selatan mengeluarkan travel warning berkaitan dengan keamanan, karena memang ditemukan beberapa kasus-kasus adanya wisatawan dari Korea Selatan yang mengalami kejadian kriminalitas di Bali sehingga dikeluarkan travel warning. Travel warning yang dikeluarkan kalau kita terjemahkan sebenarnya itu masih mirip-mirip travel advisory, bahwa warga Korea Selatan yang berlibur ke Bali itu diminta untuk lebih berhati-hati terutama di titik-titik rapid tourism agar menjaga barang-barang berharganya, kemudian aware dan selalu berkomunikasi dengan konsulat jenderalnya atau dengan teman-temannya yang ada di sini untuk mendapatkan informasi yang
bagus atau yang baik tentang bagaimana harus membawa diri atau berjalan di titik-titik destinasi. Nah, menurut saya yang perlu dievaluasi sekarang adalah ya keamanan kita secara menyeluruh di destinasi pariwisata, karena negara-negara yang pariwisatanya maju dan sedang berkembang sekarang itu menggerakkan sektor pariwisata pada 4 prinsip dasar. 4 prinsip dasar itu yang pertama ada namanya infrastructure atau infrastruktur. Infrastruktur dibaiki minimal kalau kita ya harusnya Asia class infrastructure. Kalau bisa sih world class infrastructure. Kemudian setelah infrastruktur ya yang diperkuat yang kedua safety dan security. Yang ketiga itu service, yang keempat itu environment and promotion gitu. Nah, khusus untuk safety and security, tentu kita sebenarnya rindu dengan kehadiran tourism police atau polisi pariwisata yang dulu sebelum pandemi COVID itu hadir di titik-titik destinasi sehingga wisatawan merasa diawasi, warga juga merasa ada unsur keamanan yang hadir, mereka tampil gagah, pakai dasi, berbeda dengan polisi biasa, dan itu yang kita harapkan dari Polda Bali agar dihadirkan kembali tourism police di titik-titik destinasi yang melakukan patroli 24 jam. Nah, kalau terkait itu juga di Pemprov Bali sebenarnya kan sudah ada Pol PP Pariwisata, Pak. Tapi gimana itu, Pak? Di Pemda Badung pun sudah ada Pol PP Pariwisata, tapi yang masalah adalah jam kerja mereka. Kalau Pol PP Pariwisata dan Pol PP secara konvensional mereka kan bekerja sesuai dengan jam kerja ASN. ASN itu bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Sementara pariwisata itu tumbuh dan bergerak weekend, tanggal merah, dan hari libur. Dan itu adalah jam tidak bekerjanya ASN. Berarti kalau dibuat Pol PP Pariwisata, ternyata mereka bekerja sesuai dengan jam kerja ASN, berarti ini berbanding terbalik dengan upaya kita menjaga keamanan secara berkelanjutan. Iya, karena biasanya pariwisata itu ramai terjadi di weekend seperti itu, Pak ya. Nah, yang nyambung sedikit tadi Pak menyinggung tentang PAD Badung yang besar juga dari pariwisata, dan tadi Pak menyinggung dengan infrastruktur yang ada di Badung. Jadi pertanyaan yang kembali, kenapa dengan PAD yang begitu besar masih tetap ada kemacetan, dan pertanyaan juga terkait dengan keamanan. Apakah tidak bisa, Bapak kan sendiri di legislatif ya, nggak bisa diusulkan lagi nanti mungkin penambahan jalan atau mungkin dari segi security-nya mungkin nambah CCTV atau apa? Seperti apa itu, Pak? Ya, yang jelas sebuah anekdot harus saya sampaikan. Hidup adalah persoalan dan masalah. Barang siapa yang bisa menyelesaikan persoalan dan masalah, dialah yang bahagia gitu ya. Dan persoalan ini pasti akan muncul, terlebih Bandung sebagai destinasi pariwisata utama. Dan secara statistik nasional, Kabupaten Badung adalah termasuk daerah yang paling maju di Indonesia dengan urutan nomor 2 setelah DKI Jakarta. Kemudian secara pariwisata dari pendapatan asli daerah, Badung juga nomor 2 dari perspektif pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Nah, artinya sekarang kalau kita bicara uang ada, kenapa persoalan masih tinggi gitu ya. Antara persoalan dan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang wajar. Dalam teori pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia menyatakan bahwa setiap terjadinya pertumbuhan ekonomi yang signifikan akan diikuti oleh perubahan sosial atau economic growth and social change. Social change itu terdiri dari apa saja? Kriminalitas yang meningkat, terjadinya slums area, kemudian terjadinya ketidakteraturan tata ruang dan matra ruang, dan tingkat stres serta kriminalitas akan semakin meningkat. Itu keniscayaan dalam sebuah teori. Dan oleh karena itu ya perlu antisipasi tentunya. Pemerintah ngapain aja kan itu. Sebagai legislatif, fungsi saya jelas adalah fungsi kontrol atau pengawasan, tetapi bukan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu ranahnya ada di BPK, KPK. Nah, fungsi kontrol kita, fungsi kontrol kita ada pada 3 hal. Yang pertama adalah kontrol terhadap budget, bagaimana penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah, apakah digunakan dengan baik atau tidak baik, dan kita juga memiliki ide-ide yang kita dorong kepada pemerintah. Seperti tadi pertanyaannya, nah banyak ada copet, jamret, kenapa tidak dipasang CCTV? Misalnya. Sejatinya secara teknis, unit teknis memiliki peran penting dalam menganggarkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program prioritas. Misalnya pemasangan CCTV kita sudah dorong. Kalaupun berapa mereka butuh anggaran, kita dorong berapapun mereka butuh anggaran. Hanya saja persoalannya adalah
kecepatan perubahan situasi di lapangan tidak diikuti oleh kemampuan teknis dari unit teknis gitu. Artinya adalah kita membutuhkan SDM yang baik sebenarnya dalam upaya untuk mengikuti perkembangan keadaan. Nah, di satu sisi. Di sisi lain bagaimana dengan infrastruktur? Infrastruktur di Kabupaten Bandung memang relatif lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kalau bisa kita lihat sekarang dengan kondisi Kabupaten Bandung yang mengalami 5 persoalan dasar. Yang pertama itu pasti sampah. Yang kedua macet. Yang ketiga infrastruktur overhead capital atau kabel-kabel di bawah kepala kita yang hancur dan semeraut. Kemudian tiang listrik yang beranak dan bercucu. Kemudian ketidakteraturan tata ruang atau mata ruang yang ya boleh dikatakan amburadul. Kemudian terjadinya perilaku wisatawan maupun perilaku masyarakat yang mengalami persoalan. Dan yang sedang menjadi highlight adalah perilaku buruk wisatawan. Dari 5 persoalan ini, apa kebijakan dari APBD yang dilakukan? Kan itu pertanyaannya. Jadi itulah yang menjadi tugas kami, mengontrol eksekutif untuk melaksanakan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Kami memiliki 3 hak, ada namanya hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket gitu ya. Dan hak ini pasti kita akan pergunakan jika kita lihat Bupati atau eksekutif dan jajaran jika dalam melaksanakan tupoksinya ternyata menyimpang dan menimbulkan kelalaian. Di samping itu kan di samping itu sekarang kan sudah ada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013 yang menyatakan bahwa warga negara bisa melakukan citizen law suit atau gugatan kepada pemerintah jika pemerintah lalai, misalnya dalam mengurus sampah, dalam menangani lingkungan gitu. Nah, selain fungsi kontrol dari kita, masyarakat juga memiliki ruang untuk melakukan citizen law suit. Nah, dari perspektif kita terhadap eksekutif, tentu kita selalu ingatkan eksekutif kita di Bandung. Pertanyaan tadi kan lanjut, bagaimana dengan kemacetan di Bandung untuk bisa diatasi di tahun ini minimal dan proyeksi jangka panjang. Untuk tahun ini di 2026, saya baru masuk di tahun 2025 ya sebagai anggota DPR yang baru kembali gitu ya. Nah, kita memang mendorong bagaimana kemacetan di kawasan Bandung Selatan, terutama di Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara bisa dilakukan langkah-langkah strategis. Di antaranya kita dorong penambahan 10 trase jalan baru di Kuta Selatan, di kawasan Jalan Uluwatu, itu kawasan Jimaran, Pecatu, Ungasan, Kutuh, Sawangan, itu akan ada penambahan 10 jalan baru ditambah JLS, Jalan Lingkar Selatan. Nah, ini sekarang sedang berproses, sedang dibangun untuk kemudian dikonektingkan di selatan menjadi JLS, Jalan Lingkar Selatan. Itu kita minta untuk dihitung berapa volume kendaraan yang bergerak, termasuk jumlah wisatawan, karena jumlah kendaraan itu kan kita tidak hitung semata dari jumlah kendaraan berdasarkan STNK dari Samsat. Tapi kita hitung pergerakan wisatawan ke titik-titik destinasi yang ada di wilayah Bali Selatan. Seperti misalnya ke Uluwatu di masa musim sunset gitu ya. Dan itu dihitung sedemikian rupa, sehingga kita dorong sebenarnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memiliki blueprint perlalu lintasan di Bandung Selatan. Dan ini sedang dikerjakan. Untuk ruas jalan. Itu targetnya kapan Pak? Untuk tahun 2026. 2026 mulai pengerjaan. Sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan. Di tahun 2025 itu sudah ada namanya DED, Detail Engineering Design. Dari DED ini harus ada aplikasinya. Nah, 10 ruas jalan baru di Kuta Selatan ini kita harapkan selesai ya, pasti sesuai dengan periodisasi anggaran, maksimal itu di tanggal 15 Desember 2026. Sehingga targetnya memperlancar arus lalu lintas ke destinasi Kutuh, Pecatu, Ungasan, termasuk Pantai Pendawa, Pantai Melasti, Uluwatu, Sawangan, Nusa Dua, Tanjung Benoa dan sekitarnya. Kemudian tahap kedua yang di tahun yang sama di Kuta Utara, itu tambahan 2 trase jalan baru dari Gatot Subroto ujung barat, itu tembus ke kawasan Tibu Bendang, Canggu. Berarti itu jalan-jalan full jalan baru ya, dari ujung mentoknya Tiara namanya di ujung. Dan itu akan diteruskan, dan ini sudah selain DED, kalau sudah menjadi DED dia sudah memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan. Nah, ini kita bahkan Kabupaten Bandung untuk tahun 2026 untuk penguatan 10 trase jalan baru di Kuta Selatan dan di Kuta Utara ini, Bandung meminjam uang kurang lebih 3,8 triliun dari PT SMI ya, Sarana Multi Infrastructure. Dan itu sudah dikerjakan. Nah, kemudian kemacetan di titik yang lain bagaimana? Seperti misalnya bagaimana menambah shortcut dari
Jalan Raya Kerobokan, Canggu, Berawe, Mungu, Tibu Beneng hingga Seseh yang hampir setiap hari itu macetnya jarak 1 kilo itu bisa ditempuh dalam 2 jam. Dan ini kita juga sudah minta ditambahkan shortcut, kemudian penambahan rekayasa lalu lintas, tetapi memang kecepatan pertumbuhan pariwisata di kawasan itu melampaui dari kemampuan unit teknis untuk merumuskannya, sehingga macet menjadi terus-menerus. Nah, namun demikian kita tetap berupaya untuk mendorong pemerintah memperkuat blueprint perlalu lintasan kita di kawasan Kuta Utara, termasuk di Kuta Tengah. Jadi 3 kawasan ini, Kuta Selatan, Kuta, dan Kuta Utara, harus mendapat perhatian serius berkaitan dengan perlalu lintasan ini, termasuk kita mendorong dilakukannya setiap hari atau dalam jangka pendek dilakukan rekayasa lalu lintas. Nah, tapi tetap saja menjadi persoalan karena apa? Pertama, volume jalan yang masih tidak seimbang dengan jumlah volume kendaraan. Yang kedua, behavior, perilaku masyarakat dan juga perilaku wisatawan. Misalnya parkir sembarangan, melawan arus lalu lintas, melawan rambu-rambu lalu lintas, parkir di atas trotoar. Ini terjadi bukan hanya oleh kita, wisatawan, warga, dan semua pihak. Dan oleh karena itu kita ingin mendorong Dinas Perhubungan Bandung untuk melakukan pembinaan perilaku dan atau operasi penertiban secara stabil, periodik, dan berkelanjutan. Sebelum lanjut ke situ, Pak, Tiang mau tanya sedikit tentang infrastruktur jalan ini. Tadi kan Pak sampaikan ini sudah mulai. Target selesainya tahun 2026 ini atau sampai 2-3 tahun ke depan? Dari DED yang kemarin Pak sampaikan. Sudah pasti bahwa ini adalah di APBD 2026. APBD 2026. Pinjaman di tahun 2026. Dan dia harus selesai tahun 2026. Aturan penyelesaian proyek itu adalah per 15 Desember 2026. Jadi bahwa di akhir tahun 2026 atau di tanggal 15 Desember proyek harus sudah diserah terimakan. Kalau penyelenggara proyek tidak mampu menyelesaikan di akhir Desember, tanggal 15 Desember, ya mereka tidak dibayar oleh pemerintah, kan gitu. Konsekuensinya yang jelas, ini adalah 10 trase jalan baru di Kuta Selatan dan 2 trase di Kuta Utara harus selesai di tahun 2026. Dan sebelumnya sebenarnya sudah ada groundbreaking pembangunan LRT atau Light Rail Train, pembangunan kereta api bawah tanah. Nah, itu salah satu yang ingin saya tanyakan. Kemarin kan sudah sempat sampai groundbreaking, ada gubernur segala macam yang sudah datang situ. Waktu gubernurnya masih Bukan PLT Pak Gubernur, yang groundbreaking itu Bupati Bandung, Pak Giri Bupati, Dan direkturnya namanya Pak Ari Askara. Gimana itu kelanjutannya, Pak? Sampai sekarang kalau di lapangan kita lihat tempatnya itu sudah rimbun dengan tanaman liar. Ya, gini, karena itu kewenangan dari pemerintah pusat yang dikelola oleh pemerintah provinsi, maka secara teknis itu yang wajib menjawab adalah pihak penyelenggara proyek, dalam hal ini BUMN atau swasta yang ditunjuk, termasuk Bupati Bandung gitu, yang harus bisa menjelaskan. Tapi setahu Bapak sebagai legislatif, mungkin ada dengar sesuatu atau mungkin ada sempat dibicarakan kemarin sejauh mana perkembangannya? Justru kami mempertanyakan kepada eksekutif kenapa pembangunan LRT itu terhenti padahal sudah ada groundbreaking, sudah diupacarai secara agama, kemudian sudah ada mencarunya dan seterusnya, tapi dia terhenti dan saya sendiri sudah langsung ke lokasi beberapa waktu lalu untuk melihat lubang yang sudah digali, di hijacking, ternyata proyek tidak lanjut, di sana direksi kitnya masih ada, dan itu justru kita pertanyakan kenapa proyek rintisan yang cukup ideal untuk memperlancar lalu lintas, terutama pergerakan wisatawan dari bandara ke Bali Daratan dan balik dari Bali Daratan ke bandara yang rencananya itu dalam 4 tahap ya. Pertama dari Bandara Ngurah Rai menuju Sentral Parkir Kuta yang direncanakan selesai tahun 2028. Kemudian lanjut dari Sentral Parkir Kuta menuju Cemagi. Itu trase keduanya. Kemudian lanjut dari Sentral Parkir Kuta menuju ke Sanur. Dari Sanur menuju ke Ubud, dari Ubud menuju Kintamani. Itu rencana gambar yang ada di lokasi. Tapi saya nggak ngerti karena yang harus menjawab ini adalah pejabat yang hadir waktu itu yang menentukan, dan pada saat itu saya belum menjadi anggota DPR, tapi apapun itu sebagai warga masyarakat di lokasi titik pembangunan LRT saya tetap mempertanyakan dan tetap berharap LRT ini bisa jalan sebagaimana dengan negara-negara maju yang transportasinya maju, itu penggunaan kendaraan di bawah tanah itu jauh lebih estetis karena dia tidak mengganggu ruang darat dan ruang udara. Tapi gitu. Sekarang terkait itu juga, terkait transportasi, Pak. Ini sekarang ada isu ya, sempat ramai juga di media kemarin terkait dengan
taksi gini ya, apa namanya? But taksi, apa namanya itu? But taksi listrik ya. Bukan taksi listriknya. Taksi pakai perahu itu loh. Oh, water taxi. Water taxi ya. Water taxi yang rencana dari airport ke Canggu. Itu sudah ada pembahasan sampai ke bagian legislatif atau apa. Meskipun ini rencananya kan memang dari pusat, Pak. Ya, tapi dari daerah. Namanya juga rencana. Ini bahkan baru dihembuskan. Awalnya dihembuskan oleh mantan Bupati Badung sebelumnya. Akan ada tol laut gitu tol laut, ya. Kemudian setelah itu berubah lagi wacananya menjadi water taxi. Dan ini baru dalam tataran wacana. Dan baru dalam hayalan. Jadi belum ada, kita lihat yang pertama kalau kita melihat apakah pembangunan itu akan berjalan atau tidak, harus ada namanya DED, Detail Engineering Design. Itu belum ada sama sekali. Kalau Detail Engineering Design-nya belum ada, itu masih dalam tahap retorika gitu ya. Tapi retorika oke, karena dalam membuat sebuah pembangunan itu harus diwacanakan terlebih dahulu. Apalagi kami di legislatif, fungsi kami kan jelas. Fungsi kami adalah parley, berbicara dan membicarakan. Jadi kalau kami tidak bicara berarti kami tidak melakukan tugas pokok dan fungsi. Nah, artinya water taxi ini sedang dalam tahap pembicaraan, tetapi belum sampai pada tingkat kegiatan teknis gitu. Karena kalau dia belum masuk dalam pola teknis, berarti masih dalam tahap wacana gitu. Dan ini memang perlu dorongan, perlu desakan, perlu pressuremen gitu. Karena fungsi kita juga di Dewan mempressure eksekutif agar mengambil langkah-langkah strategis berkaitan dengan membangun hal-hal yang berkaitan dengan kalau kemacetan ya memperlancar lalu lintas. Kami setuju dilakukan pembangunan water taxi karena memang potensi itu ada. Misalnya dari bandara menuju Kute, dari Kute menuju Seminyak, dari Seminyak menuju Cemagi. Karena Cemagi adalah kawasan yang sekarang bertumbuh sangat pesat. Bahkan pariwisata kita cenderung bergeser dari Kute, Legian Seminyak menuju ke barat, kawasan Batu Belik, Berawe, Canggu, Bunggu dan sekitarnya gitu. Sehingga perlu moda transportasi khusus. Saya lebih cenderung kalau water taxi ini bisa cepat bisa diwujudkan pertama detail engineering desainnya, dia justru akan bisa memecah kepadatan lalu lintas yang ada di Jalan Raya Kerobokan menuju Tibu Beneng, Berawe, Canggu, Bunggu dan Seseh gitu. Dan itu yang jadi masalah sekarang. Nah, tadi kan Pak bilang rencana pemerintah dengan yang sudah berjalan sekarang banyak sekali ada jalan baru ini Pak ya. Saya menginjak sedikit ke alih fungsi lahan karena selama ini di mana ada jalan baru pasti akan ada pembangunan baru dan terjadi alih fungsi lahan yang masif. Nah, dari pihak Pemkab sendiri dan Bapak selaku legislatif di situ, apakah melihat selama ini alih fungsi lahan yang terjadi ini sengaja dibiarkan atau pemerintah sengaja memberi ruang? Contoh kayak sekarang membangun jalan baru, seolah-olah kan memberi ruang ini. Apakah pemerintah sudah mengantisipasi dalam hal ini terkait alih fungsi lahan? Yang jelas kan di setiap wilayah itu sudah ada ketentuan dalam pembangunan. Kalau di provinsi namanya RT RWP, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, berikut zona-zonanya. Di kabupaten namanya RT-RK. Kalau di kecamatan namanya RDTR. RDTR-nya sudah jelas, zonanya sudah jelas, mana kawasan yang boleh dibangun, mana kawasan yang tidak boleh dibangun, mana kawasan W1, W2, W3, mana kawasan LSD, mana kawasan LP2B itu jelas. Hanya saja persoalannya adalah ketika masyarakat dan atau investor yang datang dan lebih banyak difasilitasi oleh para broker, mereka menganggap tanah itu sudah bisa dibangun. Terlebih sekarang dengan online single submission atau OSS yang dibuat untuk memudahkan perizinan ini, para pelaku usaha yang sudah membeli tanah pada titik yang zonanya tidak sesuai untuk membangun hotel misalnya, kemudian dia memperoleh NIB, nomor induk berusaha, pada lokasi yang ditentukan, tapi ternyata secara zona kawasan itu bukan untuk kawasan pariwisata atau bukan untuk pembangunan atau bukan untuk pemukiman, padahal itu untuk konservasi atau pertahanan ekologi gitu. Nah, itulah terjadi, mereka membangun terlebih dahulu karena mereka sudah memiliki NIB, tiba-tiba kemudian mereka tidak memiliki perizinan. Makanya di Kabupaten Badung paling banyak ada villa bodong, hotel bodong, dan berbagai sarana prasarana kepariwisataan yang tidak memiliki izin karena mereka membangun terlebih dahulu tanpa mengindahkan matra ruang dan tata ruang, dan mereka tidak berkonsultasi ke Mall Pelayanan Publik atau DPMPTSP, Dinas Pelayanan Perizinan Satu Pintu, untuk mendapatkan ITR atau informasi tata ruang. Dan ini juga karena dengan situasi seperti itu, Pak. Kalau setahu kita sebenarnya NIB ini kan bukan izin, Pak ya. NIB ini adalah nomor induk berusaha dan bisa keluar dimanapun posisinya. Beda dengan izin. Nah, Bapak ngelihat sendiri, Pak menyampaikan juga kan banyak ini yang melanggar. Sejauh ini
pemerintah, pertanyaan saya kembali lagi, apakah ini sengaja memberi ruang atau gimana? Pemerintah lalai sedikit dalam hal penegakan aturan atau bagaimana? Yang jelas aturan kan sudah jelas, regulasinya sudah jelas. Makanya pertanyaannya tadi, apakah pemerintah lalai kan itu? Kalau dari perspektif kami sebagai pengontrol kebijakan pemerintah, yang kita lihat memang pemerintah ada sisi kelemahan. Jadi saya belum menyebutnya lalai, ada kelemahan. Kelemahannya adalah pada dua hal. Kelemahan yang pertama adalah terletak pada lemahnya pelaksanaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi. Karena itu adalah tugas unit teknis. Kalau kami tugasnya mengontrol unit teknis atas kegiatannya, bukan mengontrol yang di lapangan. Unit teknis kami bekerja apa tidak. Nah, akhirnya kesimpulan kami yang pertama, unit teknis kami masih lemah dalam supervisi, monitoring, dan evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, unit teknis juga lemah dari perspektif penegakan regulasi atau menegakkan aturan. Karena sudah ada unitnya, namanya Pol PP. Dia bertugas menegakkan peraturan daerah. Nah, dua hal ini yang kita simpulkan dalam satu titik namanya lemahnya penegakan law enforcement. Nah, akibatnya terjadi seperti pembiaran, seperti kelalaian. Nah, makanya tadi kan saya sebutkan di awal, ada namanya citizen lawsuit. Jika pemerintah lalai dalam melaksanakan tupoksinya, dia bisa digugat gitu. Tapi dari perspektif legislatif, kami tentu memiliki hak bertanya, hak menanyakan kepada pemerintah kenapa ini terjadi. Dan itu sudah kami lakukan. Hanya saja dalam perjalanan tingginya eskalasi tingkat pembangunan di satu sisi, dan kemudian merebaknya alih fungsi lahan ini seperti ulat di malam hari ketika kita sudah bangun, daun itu sudah bolong gitu ya. Dan ini juga tidak terlepas dari peran serta partisipasi aktif masyarakat. Makanya, saya kembali pertanyakan sedikit, kenapa pertanyaan saya bisa menyampaikan bahwa apakah ini kelalaian pemerintah? Di satu sisi sebenarnya aturan sudah jelas seperti Pak bilang tadi, tetapi di sisi lain pembangunan ini mulai ada, sudah berfungsi, malah ada beberapa yang sudah berfungsi, ada tenaga kerjanya, dan mungkin mereka sudah bayar pajak juga ke daerah. Jadi pertanyaannya kan, di satu sisi ini melanggar dan sudah beroperasi, di sisi lain pemerintah tahu itu melanggar dan pemerintah memungut pajak dari itu. Ini kan seperti dua sisi yang bertolak belakang, Pak. Makanya pertanyaan saya, apakah ini sengaja pembiaran atau memang kelalaian? Gini, kita harus menjawabnya kalau saya dari perspektif administratif dan dari perspektif argumentatif yang baik. Bahwa kegiatan usaha yang berdiri tanpa izin, otomatis dia tidak membayar pajak. Kenapa? Karena izinnya saja tidak ada, bagaimana dia mengurus NPWPD? Karena NPWPD adalah dasar mereka untuk membayar pajak. Jadi kalau tidak memiliki NPWPD, berarti izinnya tidak ada. Karena izin itu kan ada banyak jenis. Kalau kita mengurus perizinan, seperti tadi NIB itu baru kunci untuk membuka usaha, baru kunci. Kemudian setiap pelaku usaha dia harus KKPR-nya dulu. KKPR sedang, menengah, kecil, itu dia. Setelah itu PBG kalau dia mau membangun masih tanah kosong. Kemudian SLF kalau sudah ada bangunannya. Baru kemudian izin operasional, SIUP, TDP, dan seterusnya. Nah, jika mereka hanya memiliki NIB, berarti mereka belum bayar pajak, gitu ya. Nah, ada juga kadang di tahun 2017 pemerintah Badung sempat melakukan whitening atau pemutihan. Mereka yang tidak memiliki perizinan itu diasistensi untuk mendapatkan perizinan. Nah, itu mereka dibuatkan NPWPD, mereka bayar pajak. Sampai hari ini, detik ini, di Kabupaten Badung saja masih terdata kurang lebih 4.400 villa atau resort yang belum berizin, yang belum bayar pajak. Sampai sekarang? Ya, makanya kita dorong untuk dilakukan pertama pendataan, validasi data, kemudian diberikan disinsentif. Artinya ketika mereka sudah membangun, ini kan ada aturan. Yang pertama bisa demolish, pembongkaran sesuai dengan peraturan daerah, kemudian bisa disinsentif. Kalau ternyata lahan di mana dia membangun itu zonanya sesuai, maka izin bisa diteruskan. Tetapi mereka kena disinsentif. Disinsentif itu misalnya, contoh begini, misalnya PHR-nya itu kan 10%. Dia bisa bayar 20 atau 40% atau bisa sampai 50%. Nah, itu sedang kita susun peraturan daerahnya untuk disinsentif ini. Kemudian
bagaimana halnya dengan yang sudah berdiri di kawasan yang ternyata tidak sesuai peruntukannya? Nah, itu pertanyaannya juga. Kan udah ada contoh di Badung untuk penegakan aturan. Iya, yang di Pantai Bingin kemarin. Dan kemudian akan dilanjutkan ke tempat-tempat yang lain. Ini masih sedang berproses. Tetapi memang pemerintah belum terlihat agresif gitu ya. Nah, ini memang kita dorong. Tadi kalau Pak Putra menyatakan lalai, saya tetap menyatakan masih lemah pemerintah dari perspektif penegakan aturan, dan kita ingin dorong mereka untuk lebih pertama lebih gercep, lebih agresif, lebih futuristik, kemudian lebih mampu melakukan gerakan yang memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Karena ini menimbulkan ketidaknyamanan. Karena begini, ketika ada yang membangun, kemudian di sebelahnya kawasannya belum boleh membangun, tapi loh kok itu udah boleh, sehingga masyarakat diam-diam juga membangun. Ini juga kesalahan kita semua pihak, tapi leading sektor memang pemerintah. Nah, makanya oleh karena itu kita di Dewan terus mengingatkan, mengingatkan pemerintah, termasuk mengetuk dadanya pemerintah untuk selalu memperkuat penegakan aturan atau law enforcement, dan juga memperkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi, karena itu memang ranahnya. Dan pada akhirnya tentu secara politik kami akan sampaikan di setiap pembahasan APBD ataupun peraturan daerah lainnya, kami punya hak untuk menyampaikan pemandangan umum. Ya di situ kami memberikan penilaian kepada eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah. Kalau memang tidak baik kinerjanya, ya kami katakan bahwa ada yang tidak beres, dan bisa juga kami menyatakan pendapat gitu ya. Karena dalam pemandangan umum kami juga bisa menyatakan mendukung atau tidak mendukung, menyetujui atau tidak menyetujui, seperti itu. Dan itu kami lakukan. Dan sejauh ini memang melalui pemandangan umum kami selalu kritisi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Tetapi memang karena dalam politik itu keputusan yang diambil itu kan biasanya berdasarkan suara terbanyak gitu ya. Memang di Kabupaten Badung ini ya tahulah bahwa komposisi politik itu dikuasai oleh teman-teman kita gitu ya. Dan tentu memang sedikit tidaknya pasti akan terjadi semacam subjektivitas dalam pengambilan keputusan, dan itulah yang kita kritisi. Hal-hal yang menyangkut pembangunan terhadap hajat hidup orang banyak yang ternyata itu sesuai dan masyarakat merasa happy, tentu kami dukung. Tetapi hal-hal yang tidak pro rakyat, ya tentu kami akan kritisi, seperti itu. Ya. Nah, tadi masih terkait dengan villa ilegal yang menjamur juga, Pak. Ya, ini Bapak kan menyampaikan ini ada kelemahan mungkin. Kalau saya menanyakan tadi apakah ini kelalaian, Bapak belum bisa menyebut kelalaian, mungkin kelemahan dalam hal itu. Nah, kira-kira tindakan pemerintah yang Bapak tahu sekarang kan sudah agak ekstrim, yang di Pantai Bingin udah sampai pembongkaran, dan pembongkaran itu pun harus mengeluarkan dana juga, nggak mungkin gratis ya. Tindakan pemerintah ke depan, Bapak harapkan memang ketegasan, tapi yang Bapak lihat sekarang seperti apa ke depan ini? Ya itu kembali bahwa memang ketegasan itulah yang kita ingin dorong untuk diperkuat, atau saya istilahkan di equalizing power. Berarti belum ada ketegasan sampai tahap seperti di Pantai Bingin sampai sekarang? Ada ketegasan, tetapi memang perlu diperkuat. Penguatan ketegasan itu kan ada beberapa elemen. Salah satunya adalah budgeting. Maka pemerintah kita dorong, karena kita lihat lemah dari sisi penganggaran terhadap ketegasan, kita minta berapa mau anggaran untuk menegakkan peraturan daerah, silakan ajukan ke DPR, dan kami pasti akan berikan rekomendasi kalau hal itu memang menjadi kebutuhan prioritas. Misalnya akan melakukan pembongkaran di tempat yang lain, berapa budgetnya, kemudian berapa masa budget untuk recovery misalnya, karena kemarin belum dihitung budget untuk recovery gitu. Nah itu kita minta dihitung dengan cermat. Nah itu termasuk juga ada memang kelemahan belum cermat menghitung anggaran jika terjadi upaya untuk melakukan demolish atau pembongkaran dan kemudian melakukan recovery. Itulah di situ kritik-kritik kami kepada pemerintah daerah. Oke, Bapak tahu sendiri juga kan pembangunan di Badung yang begitu masif kan, ya kita sama-sama tahu lah Pak ya, dengan praktek yang namanya praktek nomine. Saya yakin tidak semua bangunan yang di Badung, villa-villa itu miliknya masyarakat lokal atau masyarakat Badung. Pastinya banyak yang punya orang luar yang mengatasnamakan masyarakat Badung. Bapak ngelihat gimana itu praktek-praktek nomine? Sebenarnya praktek nomine ini kan udah dilarang dalam peraturan, dalam undang-undang juga tidak diperbolehkan. Ini praktek nomini sebelum terbitnya peraturan gubernur itu memang kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Artinya orang masih bisa mencuri-curi gitu ya. Dan ini tidak terlepas dari advising jalan atau arah yang diberikan oleh PPAT, misalnya pejabat pembuat akte tanah. Ini kan diakali sedemikian rupa, kemudian berjalan secara masif.
nomini itu memang salah satu jalan keluar, tetapi memang kita tidak memiliki peraturan khusus untuk nomini. Nah, dan ini yang terjadi sehingga kita mendorong sekarang dengan keluarnya surat keputusan Gubernur Bali untuk melarang praktek nomini, ya kita setuju karena praktek nomini ini juga kita loss di sektor pajak gitu ya. Loss di sektor pajak, kemudian loss di sektor perizinan atau di retribusi gitu. Nah, oleh karena itu kita ingin ada penataan, dan inilah yang saya katakan, ketika pariwisata ini bertumbuh karena permintaan pasar luar negeri, bermunculan berbagai jasa, sarana dan prasarana pariwisata di luar kemampuan kita untuk melihatnya, termasuk di luar kemampuan pemerintah untuk mampu melihatnya. Contoh sederhana gini, kita ini kan hanya kenal HoReCa, hotel, restoran, kafe, paling gitu kan. Pernah nggak terpikir dengan kita ada townhouse, strata title, kondominium hotel atau kondotel, kondo villa, kemudian penthouse? Pasti tidak, banyak yang tidak tahu nama-nama itu. Nah, kalau saya tahu persis, cuman peraturan kita belum mampu setangkup mengatur itu. Contoh Undang-Undang Pariwisata Nomor 20 tahun 2009. Kan jelas itu di situ hanya HoReCa, hotel, restoran dan kafe. Ya, termasuk villa di dalamnya. Tetapi ketika dia bermetamorfose menjadi strata title, kita nggak tahu strata title itu adalah apartemen yang dikelola dengan manajemen hotel. Kemudian ada lagi sekarang berkembang namanya timeshare. Timeshare. Ya, timeshare itu hotel itu dalam keadaan kosong dia sudah laku. Dari situ ada loss PHR karena hotel itu sudah terjual meskipun kamarnya masih kosong. Itu namanya timeshare. Karena timeshare itu waktunya bisa dijual ke orang, orang bisa menjual ke orang. Misalnya gini, contoh timeshare itu. Misalnya salah satu hotel X gitu ya. Hotelnya itu dijual kepada Mr. X. Mr. X itu membeli dengan murah kamar hotelnya dalam periode tertentu. Misalnya di bulan low season, di bulan low season sekarang Februari, Maret, April, Mei, ini low season, dia beli selama 1 minggu dengan harga yang murah. Misalnya harga per hari $70 gitu ya misalnya. Dia dapat $30. Kalau di high season itu harganya $70. Sehingga dia jual dengan teman-temannya di Australia misalnya, saya punya kamar nih selama 7 hari. Kamu mau pakai bulan apa? Di tanggal berapa? Yang penting 7 hari. Jadi dia jual ke temannya dengan harga yang lebih mahal. Kamar itu sudah laku, tapi masih dalam keadaan kosong gitu. Dan itu namanya timeshare. Dan itu sangat masif juga berkembang di Bali Selatan, di kawasan Ubud, termasuk di Gianyar, Bandung. Dan peraturan kita belum sampai ke situ. Itulah saya katakan tadi. Kebutuhan pasar pariwisata luar negeri, kita hanya mampu tangkal dengan peraturan lokal, dengan pemikiran lokal dan kebijakan lokal. Kita belum memiliki kemampuan global dalam menjawab pasar pariwisata dunia ini. Sehingga peraturan yang kita buat belum menjangkau sejauh itu, ternyata pasar itu sudah masuk duluan. Tapi kalau pasar itu tidak dikerjakan, wisatawannya tidak masuk. Karena itu masalah pasar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kita mengikuti pasar atau kita memperkuat regulasi kita dengan regulasi yang visioner? Kan itu, makanya dibutuhkan orang-orang teknis, kepala dinas pariwisata yang hebat, kepala dinas perizinan yang hebat, yang punya kemampuan visioner dalam menjawab kebutuhan pasar itu. Kalau itu belum terjadi, selamanya kita akan berkutat dengan pertanyaan ini. Kenapa ada hotel bodong? Kenapa ada villa bodong? Kenapa? Ini karena mereka mampu bermetamorfose, salah satunya nomini. Nomini itu adalah kemampuan mereka mengakali kepemilikan WNA seolah-olah menjadi kepemilikan dalam negeri. Kan itu kemampuan mereka. Terus pertanyaan saya sekarang, apakah kata nomini itu pasif di masyarakat kita secara umum? Kan tidak. Hanya orang-orang tertentu, di notaris atau mungkin Pak Putra mungkin tahu. Tapi mereka-mereka yang kelas tertentu, mereka nggak tahu itu. Tetapi praktek itu berjalan. Kadang mereka suruh tanda tangan, mengatasnamakan, mereka mau. Karena mereka pikir atas namanya sendiri. Nanti ada apa-apa dapat. Ya, apa-apa dapat. Tapi tidak semudah itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, hal ini perlu penguatan di unit teknis. Dalam hal ini misalnya Dinas Pariwisata lebih sering melakukan pembinaan ke masyarakat menyangkut 3 hal, afektif, kognitif, dan psikomotorik, pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sebagai pendukung kepariwisataan. Bukankah pembangunan yang
utuh adalah pembangunan yang menyimbangkan antara pembangunan fisik dan non fisik. Jangan hanya mikir membangun jalan, membangun hotel, membangun ini, tapi bangun juga sumber daya manusia dari perspektif hospitality, kemampuan masyarakat untuk bisa menangkal persoalan-persoalan kepariwisataan dan pengaruh global ini. Ini yang memang lemah. Jadi tadi peraturannya belum ditegakkan dengan kuat, supervisi monitoringnya masih lemah. Pembinaan, perkuatan, behavior kepada masyarakat harus diperkuat. Nah, jadi ada 3 kelemahan yang harus diperkuat oleh pemerintah dan kami terus ingatkan pemerintah Bandung untuk itu. Tetapi ingat bahwa unit teknis masih juga memiliki kemampuan yang kurang visioner berkaitan dengan mengikuti visinya Bupati. Misalnya visi Bupati Bandung sekarang kan jelas. Bupati Bandung ini yang mungkin untuk pariwisata dia paling tagline-nya bahwa tujuan pembangunan Bandung adalah menuju pariwisata Bandung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Sankertilo ke Bali gitu. Nah, berkualitasnya inilah yang masih dikejar. Pertanyaannya masih dicari, kualitas gitu. Seperti apa kan gitu. Nah, tentu yang dimaksud berkualitas adalah ketika lingkungan bisa membuat kita nyaman, peradaban di antara civilization ini membuat kita nyaman, kriminalitas menurun, lingkungan terjaga, polusi terjaga, kemudian tidak ada kemacetan, sampah dikelola dengan baik. Ketika itulah disebut kualitas pariwisata berkelanjutan. Karena tujuan kita membangun pariwisata di Bali ini kan bukan pariwisata Bali untuk pariwisata, bukan. Pariwisata itu untuk Bali. Sehingga kita ingin bahwa pariwisata ini memberikan trickle down effect dan multiplier effect buat masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi di satu sisi alam kita terjaga, budaya kita terjaga, kehidupan masyarakat kita terjaga. Dan itulah fungsi-fungsi pemerintahan yang harus dijalankan. Makanya saya tetap concern ketika pemerintah tidak melaksanakan fungsi-fungsi itu, maka DPR sebagai fungsi kontrol bisa meneruskan dengan hak-haknya. Jadi kita punya hak bertanya, loh kok begini, kita tanyakan. Dan hak itu kita perlu. Kemudian setelah hak bertanya ada namanya hak menyatakan pendapat. Kemudian lebih jauh lagi, ya hak angket, ya, hak bisa mengimpeach gitu ya, dalam tanda kutip. Ya. Kembali lagi, tadi Pak menyampaikan bahwa selain ya kita bilang pariwisata berkualitas, kan harus baik untuk semua. Di samping itu juga kita harus menyiapkan SDM-nya juga, sumber daya manusianya. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Bandung sejauh mana sudah mempersiapkan SDM Bandung terutama yang paling minimal lah untuk sekolah atau mungkin untuk perguruan tinggi, sejauh mana udah menyiapkan anak-anak kita ini persiapan pendidikannya, Pak? Pertanyaan yang keren gitu ya, karena kami juga menanyakan yang sama dengan kepala dinas, karena itu tugas unit teknis. Kalau pertanyaan itu tepatnya ke dinas pariwisata atau ke unit-unit yang melakukan penguatan SDM, gitu ya, ke BKPM SDM gitu ya. Dan itulah pertanyaan kami kepada eksekutif. Dan sejauh ini apa program inovatif yang dilakukan untuk memperkuat SDM kita di Kabupaten Bandung? Tapi dalam pembahasan RAPBD 2026 ini, dari Pak kan lihat juga, Pak selaku eksekutif kan pasti tahu ini kan. Legislatif kan tahu juga program kerjanya seperti apa, terutama di sektor pendidikan. Karena kita lihat sendiri ya, kalau menjadikan SDM itu bagus atau kuat, ya memang dari pendidikannya yang memang harus diperkuat. Yang contoh hal kecil mungkin, bisa nggak nanti anak-anak Kabupaten Bandung ini, apalagi nanti kita menyangkut Bali juga, difasilitasi sampai perguruan tinggi atau apa. Tapi RAPBD kemarin 2026 ini cuma sampai mana yang Pak lihat? Oke, kalau mau bedah, kami juga pasti membedah APBD. Yang pertama terkait SDM, anak-anak muda Bandung, itu memang ada program magang ke Jepang. Ada program mendorong mereka yang berprestasi dibawa ke luar negeri, ada. Kemudian penguatan sektor pendidikan, kami yakin IPM Bandung itu paling tinggi di Bali, gitu ya, dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Nah, itu standar pengukurannya adalah indeks Human Development Index, gitu ya. Dan Bandung paling tinggi, gitu ya. Dan artinya tingkat pendidikan di Bandung itu cukup bagus. Hanya saja memang persoalan di Bandung juga lebih besar, gitu ya. Nah, tingkat pengangguran di Bandung juga relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten kota lainnya. Ya. Kemudian terkait dengan SDM ini, kita tetap mendorong, memang ada program-program yang dibuat oleh
semua unit ya, termasuk dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas sosial, dinas tenaga kerja. Program magang ini kami dorong gitu ya untuk memperkuat SDM kita di Kabupaten Badung. Kemudian yang kedua adalah program penguatan tadi ke perguruan tinggi. Program penguatan ke perguruan tinggi itu kan karena Kabupaten Badung relatif masyarakatnya mampu untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, tinggal kembali kepada yang bersangkutan karena kan secara maksud saya nggak ada beasiswa seperti itu. Ada, Bandung menyiapkan, Bandung bahkan menyiapkan selain beasiswa sampai mati pun disiapkan. Orang meninggal di Bandung itu dapat hadiah, dapat namanya insentif. Kalau ada orang meninggal mampu mengurus aktenya dalam waktu 1 minggu itu dapat 10 juta. Ya, demikian juga mereka yang berprestasi itu ada namanya program pemberian penghargaan kepada masyarakat Kabupaten Badung ada baik di formal, non formal maupun akademis maupun non akademis itu disiapkan oleh dinas pendidikan dan dinas sosial. Oke, berarti kalau SDM sudah dipersiapkan dengan baik, tinggal sekarang memantapkan dengan ya pekerjaan di pariwisata. Nah, pariwisata sendiri ya Pak, ngelihat di Badung ini apakah menuju ke overtourism atau bagaimana? Kemarin kan sempat benar-benar penuh, airport benar-benar sampai stuck macet 2022 ya kalau nggak salah. Bapak ngelihat gimana ini? Gini, overtourism itu kan baru kata dari siapa gitu ya. Yang pasti saya di Kabupaten Badung pasti melakukan pengamatan empirik. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan. Pariwisata kita bukan overtourism dari perspektif saya. Pariwisata kita adalah over concentration. Artinya di titik tertentu dia banyak, di titik lain tidak. Sederhananya begini, apakah di Buleleng tamunya rame? Apakah di Karangasem tamunya rame? Belum. Apakah di Bangli tamunya rame? Di Kelungkung, Tabanan, termasuk di Gianyar mungkin ramenya di Ubud, atau sebagian sekarang di Pantai Purnama dan sekitarnya yang berkembang. Artinya Bali bukan over tourism, tapi Bali over concentration. Di konsentrasi tertentu, di titik tertentu dia banyak. Di titik lain dia masih kosong, bahkan tidak ada turisnya. Misalnya di daerah Selat, Dudo, Karangasem nggak ada turisnya sama sekali. Nah, jadi kita perlu namanya pemerataan pembangunan atau pemerataan turisme dan hasil-hasilnya agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Bagaimana cara memeratakan ini? Nah, ini pertanyaannya. Cara memeratakan pertama aksesibilitas. Tourism without accessibility is nothing. Jadi harus dibuatlah akses jalan tol Mengui Gilimanuk. Itu kan program dari Pak Gubernur sebelumnya, tapi belum bisa direalisasikan. Kita dorong lewat pemerintahan Pak Prabowo melalui program Danantara agar ini dipercepat. Sekarang sedang proses katanya pembebasan lahan. Dan karena itu tanggung jawab pemerintah provinsi masih menunggu, saling menunggu ini. Kita, kalau saya dari pihak legislatif, kita mendorong percepat penyelesaian tol Mengui Gilimanuk. Yang kedua, aksesibilitas Bali Selatan dan Bali Utara. Pak Gubernur Koster, ada kita apresiasi. Misalnya membangun shortcut 1, 2, 3 sampai 15. Sampai berapa sekarang ya? Kita yang baik tentu kita apresiasi ya. Shortcut ini juga adalah menjadi salah satu elemen pendukung pemerataan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan. Tapi bandaranya bagaimana? Kan itu pertanyaannya lagi. Karena pertumbuhan ekonomi di titik-titik tertentu yang tidak tumbuh itu harus ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Bandara di Bali Utara sebenarnya sangat perlu, sangat penting, sangat strategis dengan catatan diatur sedemikian rupa aksesibilitasnya belum ada. Misalnya ada bandara di Bali Utara, gimana orang bisa ke Bali Utara sementara aksesibilitas belum ada? Nah, oleh karena itu akseslah tadi termasuk tram yang di bawah tanah. Infrastruktur ini diperkuat dulu. Kalau sudah terkoneksi bangun bandara jadi enak kita, asal tidak seperti airport Tuban. Jadi airportnya dulu dibangun baru jalannya. Kan efeknya menjadi macet. Jadi Bali belum over tourism karena dilihat dari begini. Jadi kita harus cerdas dalam membandingkan destinasi, karena Bali sandingannya negara. Kita tidak menyandingkan dengan provinsi. Misalnya pariwisata Bali dengan Jogja nggak perlu dibandingkan. Bali dengan Lombok nggak perlu dibandingkan karena itu harus kita gabung sebagai pariwisata Nusantara. Yang perlu kita bandingkan adalah Bali dengan Singapura, kita aja dulu. Bali dengan Singapura. Jumlah Bali Thailand atau gini, kita mau melihat luas provinsi Bali. Kan carrying capacity. Apakah Bali over tourism atau tidak? Kan kita lihat dari carrying capacity. Carrying capacity dari luas, carrying capacity dari kemampuan, carrying capacity dari sarana dan prasarana. Kita taruhlah Singapura anggap yang sudah rapid.
Singapura luasnya hampir sama dengan Bali. Oke. Jumlah penduduknya lebih sedikit dari Bali. Bali 4 juta, dia 2 juta. Ya. Jumlah wisatawannya Singapura 28 juta. 28 juta foreigner. Iya. Foreigner. Kalau dalam negerinya hampir semua penduduknya bertamasya di dalam. Jadi anggaplah 2 juta ditambah 28 juta. 30 juta. Kalau Bali, kita lihat sekarang secara statistik. Tahun 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk Bali itu secara statistik yang dihitung 7,50. 7 juta 50 ribu. Domestiknya 9 juta 800. Turun 11% dari tahun sebelumnya. Total 16 juta. Total 17 juta. 17 juta. Wisatawan masuk Bali. Jumlah penduduk Bali 4 juta 400. Luas Pulau Bali tidak lebih luas dari Singapura. Ya. Jumlah wisatawan di Singapura 30 juta, di Bali baru 17 juta. Berarti kalau kita katakan over tourism belum. Yang ada adalah over concentration. Sehingga konsentrasi di Kuta Selatan misalnya yang padat, Canggu, Mungu, Brawa, Kuta, Batu Beling, Legian, Seminyak, Pecatu, Ungasan, Sawangan, Tanjung Benua dan Benua. Ini kan full. Nah, inilah yang harus kita meratakan. Nah, apa yang harus dimeratakan? Nah, pertama yang menyebabkan numplek itu kan karena yang mana dekat bandara pasti ramai. Karena yang dicari efisiensi. Orang cepat tinggal di situ, kalau ada emergensi cepat balik ke negaranya. Yang kedua, makanya saya katakan tadi aksesibilitas harus terbangun. Misalnya ada akses yang cepat dari Buleleng ke Badung. Mungkin orang akan membangun sarana prasarana kepariwisataan di Buleleng lebih masif atau di Karangasem. Nah, jadi sekarang yang dibutuhkan adalah aksesibilitas untuk tidak menyebut Bali over tourism atau over concentration. Buatlah aksesibilitas itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan berat. Nah, pertanyaan tadi kan ada, bagaimana kalau membangun jalan akan diikuti dengan pembangunan yang lain, ya kan? Saya di tahun 2004 sudah mendorong Bupati Badung waktu itu, Pak Anak Agung Gede Agung, jangan membangun jalan konvensional. Bangun JDS, jalan di atas sawah. Sehingga sawah tidak tergerus, bangunan sawah tidak berubah menjadi bangunan. Nah, ini sempat dibuatkan detail engineering desainnya sudah, tapi kemudian masuk COVID. Kemudian juga utilitas terpadu di bawah tanah. Kabel listrik, telepon itu masuk di bawah tanah. Itu ada DED-nya di Kabupaten Badung, ada tahun 2017. Tapi masuk COVID juga tidak dikerjakan. Akhirnya sekarang bekerjanya seperti sporadik gitu. Yang mana ini baru dikerjakan, yang ini baru, sehingga kabel itu masih semeraut. Nah, harusnya kita sudah tidak bicara sampah, macet, kabel semeraut, sudah kita tidak bicara hari ini tentang hal itu. Nah, itu di tahun 90-an harusnya sudah selesai gitu. Kalau sampah nantilah. Yang mau flashback sedikit. Kemarin kan waktu Pagar Besi kemarin kan Bali ya, terutama Bali Selatan sempat banjir besar nih. Yang lihat Bapak aktif sekali waktu itu. Untuk terutama itu kan kena wilayah Bapak kan di Legian, Seminyak itu. Apa yang terjadi di situ, Pak? Oke. Gini, jadi mungkin publik belum tahu secara pastinya gitu ya. Jadi kami sebagai masyarakat yang langsung hidup di daerah itu, yang jelas semua itu dasarnya adalah alih fungsi lahan. Karena kami di kawasan Kuta itu, Kelurahan Kuta itu kan dibagi 3 dulu, Legian, Seminyak dan Kuta. Kemudian kita pisah masing-masing kelurahan di tahun 99. Di Kelurahan Legian, kenapa kawasan itu banjir? Ini kawasan yang memang tidak dihuni oleh masyarakat dulu. Kawasan ini namanya kawasan land consolidation. Perubahan alih fungsi lahan dari catchment area, water catchment area, dari daerah tangkapan air menjadi daerah pemukiman. Nah, dan masyarakat pun di sana tidak tinggal di situ, mereka hanya menyewakan tanahnya, menyewakan untuk dipakai oleh pihak lain gitu ya. Masyarakat itu tinggal di daerah Punggung Penyu namanya. Kawasan Legian Daratan itu adalah kawasan Punggung Penyu. Yang Legian sekarang? Yang Legian sekarang. Ya memang itu kawasan bebas banjir. Tidak akan mungkin banjir di kawasan Legian yang disebut Punggung Penyu atau kawasan Legian tradisionalnya. Tapi pengembangannya ke kawasan land konsolidasi yang luasnya kurang lebih 275 hektar. Itu kawasan persawahan yang zaman Pak Alit Putra jadi Bupati Badung, itu di land konsolidasi menjadi lingkungan pemukiman. Nah, sehingga terjadilah pembangunan Jalan Sunset Road, Jalan Dewi Sri, dan sekitarnya di kawasan yang memang kalau secara geografis kawasan itu adalah 0 mdpl. Di bawah permukaan, hampir sejajar dengan permukaan laut. Kemudian yang kedua, dia adalah water catchment area, dia kawasan tampungan air, atau penduduk sana menyebutnya kawasan itu adalah kawasan tempat parkir air zaman dulu. Kalau ada banjir besar di Legian,
ada Tukan Mati. Dulu orang-orang tidak bisa nyebrang ke Denpasar karena Tukan Mati naik airnya. Ya. Ditampunglah air itu di kawasan yang sekarang namanya LC Legian. Jadi dan dari tahun ke tahun ya banjir. Kemana harus diarahkan? Kalau dibawa ke laut, itu sudah ada Tukan Mati yang muaranya ke laut. Ya. Tapi ketika terjadi hujan lebat di kawasan Tabanan, Denpasar, bertepatan dengan bulan purnama, H-1, H+1 purnama, pasti banjir. Kenapa? Karena Tukan Mati itu tidak bisa bergerak ke laut karena air laut naik. Oke. Jadi kalau nunggu air laut turun kurang lebih 3 jam, baru airnya akan turun. Dan masyarakat tidak ada yang kebanjiran. Yang kebanjiran adalah pelaku usaha yang sekarang menyewa villa, toko, shop, art shop, galeri. Karena mereka nggak tahu kawasan itu memang kawasan banjir. Dan memang dengan masifnya pembangunan di kawasan itu, banjir akan semakin parah ke depan. Karena apa? Tempat parkir air itu dikasih parkir beton. Ya berarti airnya bertanya, kemana kami harus parkir kan itu. Jadi dia parkirlah dia di tempat-tempat itu sekarang. Jalan satu-satunya untuk menghilangkan itu, harus ada kemampuan teknis menghitung berapa volume air yang tertampung di situ, dipindahkan ke tempat lain, baik dengan memperbanyak gorong-gorong, memperbanyak saluran air, menambah bila perlu menambah sungai baru, menambah sungai baru dan membangun embung seperti yang di Sanur. Jadi embung itu dihitung berapa volume air 275 hektar kali 1 meter berarti ada 27 juta kubik air yang harus ditampung dalam satu embung. Kalau sudah itu ditampung saya kira tidak banjir lagi. Inilah yang kita dorong sekarang pemerintah membuat detail engineering design untuk membangun embung di kawasan selatan Sentral Parkir Kuta. Jadi Bapak sedetail itu tahu ya karena memang putra daerah dan memang tahu teknis tentang itu. Dan kita lihat sendiri sekarang kan sudah antisipasi dari pemerintah menaikkan Jalan Dewi Sri itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Tapi tetap aja air yang harusnya di Dewi Sri itu sekarang pindah ke tempat lain kan seperti itu. Nah, dari 2026 mungkin masa jabatan kan sampai 2029 ini ada rencana atau tindakan apa yang mungkin dari Pemkab sendiri yang Pak lihat? Untuk mengantisipasi di situ. Ya, saya selaku anggota DPR apalagi di daerah terdampak pasti itu mengusulkan yang pertama pembangunan embung. Kita dorong sedang dibuat detail engineering desainnya. Kurang lebih itu butuh lahan 5-7 hektar untuk menampung 27 juta kubik air yang sekarang tergenang itu. Kemudian menambah saluran air irigasi dan gorong-gorong di kawasan Dewi Sri dan sudah proyek itu akan langsung di 2026. Box culvertnya sudah turun, tinggal masih tender. Jadi ada penambahan saluran air, kurang lebih volumenya 2,5 meter kali 2,5 meter kali 1 kilo. Itu untuk mengurangi dampak di kawasan Dewi Sri dan sekitarnya. Tadi kan disampaikan Dewi Sri sudah dinaikkan lagi 1 meter. Justru itu tambah parah banjirnya karena ruang bidang resap jadi tambah berkurang. Dan masyarakat yang tenggelam, artinya para pemilik usaha di sekitar itu menjadi lebih tergenang. Dan ini memang satu-satunya jalan mengurangi debit air dari Denpasar ke kawasan Dewi Sri karena ada Tukan Tebe di Jalan Imam Bonjol milik Kota Denpasar yang mengalir ke Tukan Mati Legian. Itu volumenya besar karena ketika pembangunan Trans Studio itu Jalan Imam Bonjol kan ditutup sungainya. Sungainya itu. Kemudian dulu sebelum dibuatkan sodetan ke Tukan Mati dari Imam Bonjol itu air Tukan Tebe Denpasar itu mengalir ke Gelail. Dan di situ banjir biasanya dulu sehingga dibuat sodetan. Akhirnya volume air dari Denpasar, kalau banjir di Kota Denpasar itu airnya masuk ke Tukan Mati. Itu satu. Kalau hujan lebat kalau banjir di Pura Demak dan di Jalan Mahendra Data, pasti kami di Legian banjir. Karena air di Pura Demak dan Mahendra Data itu kemudian akan mengalir ke Tukan Mati karena satu aliran. Jadi ada 2 di sana, Tukan Tebe dan Tukan di Mahendra Data akan mengalir ke Umedui. Di Umedui jadi 1, 2 volume Tukan itu menyatu di Umedui masuk ke Tukan Mati ke kawasan kami. Dan itu sudah dipikirkan oleh nenek moyang kami zaman dulu, makanya dibuat kawasan LC itu adalah kawasan persawahan, lahan sawah basah, kemudian dibuat kedokan. Jadi 100 meter dari bibir sungai yang seolah-olah sepadan dan 1 meter ke kiri dan ke kanan itu tidak ada pemukiman zaman dulu. Yang ada kedokan namanya. Jadi tempat tampungan air biasanya masyarakat memelihara ikan, memelihara pohon pisang karena itu bisa menyedot air gitu ya. Kurang lebih seperti. Tapi sekarang karena perkembangan ekonomi, perkembangan pariwisata, dia berubah fungsi. Nah, jadi yang kita dorong adalah
pertama melancarkan saluran irigasi, saluran gorong-gorong, got dan seterusnya dilakukan pengelontoran. Kemudian melakukan ekskavasi, sedimentasi tukan mati secara berkelanjutan. Tapi pemerintah daerah tidak kuat karena ini harus lintas koordinasi. Sungai itu adalah milik BWS, bukan pemerintah kabupaten. Jadi BWS lah yang harus ngeruk itu. Dan saya pernah mendapat surat peringatan bahkan dilaporkan ke Polda Bali karena mengeruk tukan mati dengan menggunakan ekskavator sendiri. Saya waktu itu jadi ketua LPM di Legian. Jadi karena kita lihat sedimentasinya tinggi, kita datangkan kita berinisiatif, kita bersihkan sungai, kita minta bantuan PUPR Badung untuk mendatangkan alat amfibi, kita diberikan bantuan. Kita keruk, ketika kita keruk, datanglah BWS menyetop dan memberikan surat peringatan akan mengancam secara pidana jika diteruskan. Lah, dia yang punya sungai, kita bersihkan, dia larang, tapi dia tidak melakukan apa-apa gitu ya. Meskipun pernah dibangun repartment ya, tanggul penahan banjir, tapi tidak sempurna karena masih beberapa titik masih bolong. Nah, inilah kita dorong BWS untuk dengan melihat situasi banjir yang sudah berpuluh-puluh tahun ini, ayo segera keruk atau ekskavasi sedimentasi tukan mati secara berkala, dan itu tanggung jawab BWS. Dan sampai detik ini BWS tidak melakukan apa-apa gitu ya. Dan inilah kita buat itu aja, tembok aja ya. Ya, buat repartment aja sepanjang tukan mati dan tidak dilakukan pengerukan. Dan ini kita minta dilakukan namanya maintenance terhadap sedimentasi. Itu tugasnya BWS gitu. Nah, kami minta DPUPR Badung untuk koordinasi dengan BWS. Entah apa hasil koordinasinya nanti kita akan bicarakan dalam rapat dengar pendapat di bulan ini, dan kita sedang membahas LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati gitu. Nah, seperti itu. Nah, penanggulangan banjir yang lain adalah kita ingin dibuatkan saluran baru di seputaran Dewi Sri seperti di Belanda. Jadi kami udah meminta DPUPR kami, ayo kalau mau datang ke Belanda, karena di Belanda itu kami sudah pernah ke situ, di atasnya itu saluran sungai, di bawahnya itu saluran utilitas, di bawahnya itu sungai lagi. Nah, jadi sungai itu bisa bertumpuk-tumpuk, dan itu masih mungkin kita membuat sungai dalam dengan teknologi ya. Dan menurut saya jalan Dewi Sri itu masih mungkin dibuat gorong-gorong yang lebih besar kiri kanan, kemudian sebagian ditutup, sebagian tidak gitu, sehingga ada tempat untuk menampung kelebihan air yang timbul akibat curah hujan di atas normal atau tingkat hujan yang tinggi di Denpasar dan Tabanan. Tapi sejauh ini kami masih proyeksikan ke depan 2, 3, sampai 5 tahun ke depan jika terjadi banjir masih akan bertambah parah karena bidang resap sudah habis. Karena semua ruang sudah terbangun di 275 hektar yang dulu merupakan tempat parkirnya air gitu. Jadi dalam artian sepanjang belum ada sodetan, sepanjang belum ada embung atau di situ akan tetap banjir. Pasti akan tetap banjir karena ini juga dari nenek moyang kami, dari sebelum ada desa di situ kawasan itu sudah banjir gitu ya. Dan memang berdasarkan sejarah yang kami lihat dan kami baca gitu, memang kawasan itu diperuntukkan untuk penampungan air dari zaman dulu kala gitu. Karena memang tipikal wilayah kami itu adalah tipikal dataran rendah yang langsung menuju ke laut gitu. Kecuali memang yang Pak bilang tadi itu di pemukiman Legian yang aslinya tidak akan mungkin. Kalau di pemukiman adat, sampai sekarang memang tidak ya Pak ya? Kalau di pemukiman adat seberapapun besarnya banjir tidak akan pernah kena termasuk tsunami mungkin tidak, karena kawasan kita seperti punggung penyu, jadi kayak daratan tinggi begitu menjulur ke arah selatan, dan itu memang warisan leluhur. Jadi leluhur sudah pintar. Jadi untuk pemukiman tempatnya di Punggung Penyu, untuk kegiatan pertanian tempatnya di lahan yang lebih landai gitu. Dan sudah diatur sedemikian rupa. Cuman kitanya yang melabrak kan gitu aja. Oke, Pak, nggak terasa nih 1 jam Pak, tapi ya, masih santai. Ada topik menarik sebenarnya. Santai saja. Santai saja ini. Oke. Ini terkait sampah Pak ya. Ini kan lagi hot-hotnya sekarang di Bali ya. Trending topik lah. Trending topik. Masalah sampah, dan ada bukan isu ya, sebenarnya kan sudah di planning melalui Danantara akan membangun PSL namanya. Di Badung sendiri sudah tahu lokasi atau tempatnya nanti di mana yang Pak ketahui? Ini Badung memang mengalami persoalan yang sama. Dengan statement Kementerian Lingkungan Hidup melalui gubernur untuk menutup TPA Suwung per 1 April 2026 ini, memang kita blingsatan gitu ya terhadap sampah karena
kita baru mulai melakukan penguatan behavior atau perilaku masyarakat memilah sampah yang harusnya sudah kita lakukan di tahun-tahun 90-an. Baru kali ini masyarakat melakukan kegiatan pemilahan, dan kalau masyarakat adat sangat taat karena di bawah kendali Kelian Desa Adat dan Kelian Banjar Adat. Mereka melakukan pemilahan, kemudian kita minta untuk mengumpulkan sampah organik dan organik di setiap perbedaan hari, misalnya Selasa Jumat, sampah anorganik dan residu dikumpulkan setiap Selasa Jumat jam 6 sampai jam 7, masyarakat kami taat. Tapi yang tidak taat adalah masyarakat pendatang yang ada di wilayah kami yang jumlahnya lebih banyak gitu. Misalnya yang kos, kemudian yang bekerja di industri, pariwisata dan seterusnya. Ini yang memerlukan waktu untuk melakukan sosialisasi. Sementara pemerintah Kabupaten Badung akan menerapkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang sanksi pidana dan denda akibat tidak memilah sampah, membakar sampah, membuang sampah tidak pada tempatnya, itu kena ancaman pidana 3 bulan penjara atau denda 25 juta. Menurut kami, warga kami pasti taat. Ini yang pendatang atau mereka yang kos di wilayah kami atau mereka yang bukan warga kami, ini yang biasanya sampahnya masih membingungkan atau membagongkan gitu ya. Nah, jadi begini, sampah di daerah kami kalau hanya sampah rumah tangga, kalau hanya sampah horeca, hotel, restoran, dan kafe, tidak terlalu sulit buat kami karena pelaku usaha dia sudah mandiri melakukan pengolahan sampah. Rumah tangga masing-masing, keluarga ward atau warga adat, mereka taat pada pimpinannya. Sampah Badung yang 700 ton per hari, di Badung ini pun karakteristiknya beda-beda. Kalau kita bicara Badung Utara, dari Mengui, Abian Semal, Petang, itu sampahnya berbeda dengan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan. Di mana membedakannya? Kan itu. Kalau Pak Gubernur kan menyatakan, ya pilah sampah dari rumah tangga secara konvensional, itulah kesulitan kami. Kalau memilah sampah atau mengelola sampah secara konvensional seperti di pedesaan, di wilayah kami tidak mungkin. Satu, kami tidak mungkin membuat tembok modern karena tanah sudah habis. Tadi kan bisa banjir apa karena tanah sudah habis. Dan levelnya juga 0 mdpl di situ. Yang kedua, sampah yang dihasilkan di wilayah kami itu ada 3 jenis sampah yang membedakan wilayah kami dengan daerah lain. Apa itu? Yang pertama, sampah kiriman bencana sampah pada saat West Monsoon. West Monsoon itu musim angin barat di setiap bulan Desember sampai Februari Maret. Jadi sepanjang Legian, sepanjang Seminyak, Legian dan Kuta itu terakumulasi tiap hari 200 ton sampah kiriman yang strukturnya sangat kompleks. Di sana ada plastiknya, ada sampah rumah tangganya, ada bau ikannya, ada bau bangkainya, ada bau residu lautnya. Amis dan sulit untuk dipilah. Kayu gelondongan dan sulit untuk memilah. DLHK, orang yang sudah biasa memilah sampah, tidak sanggup memilah itu. Sehingga dia menumpuk, sampai sekarang pun masih menumpuk kurang lebih 70 ton. Di Pantai Seke Kuta masih ada 75 ton yang belum bisa diangkut. Nah, sampah kiriman, ini berbeda dengan daerah lain. Jelas sudah. Yang kedua, sampah sungai. Sampah tukan mati ini kan kemuaran, jumlahnya sangat banyak. Kalau sampah laut itu per hari 200 ton, sampah sungai 40 ton. Setiap hari di dalam keadaan musim angin barat, dalam keadaan musim hujan, dia sama. Nah, kedua adalah sampah wisatawan. Kami tidak ada infrastruktur, misalnya tong sampah di titik-titik strategis, sementara wisatawan dengan jumlah 7.050.000 orang datang ke wilayah kami, sampahnya kemana? Di luar hotel, restoran, dan kafe. Berarti mereka ada di jalan-jalan, belanja di supermarket atau di minimarket, ke galeri, ke spa, ke wellness ke wellness center, dia ada sampah. Kemana dia bawa? Nah ini dibuang sembarangan pasti banyak, makanya banyak kotak-kotak bol listrik itu berisi sampah di situ. Nah artinya ada 3 jenis sampah spesifik dari wilayah kami yang tidak sama dengan wilayah pedesaan gitu, yang harus dikelola dengan manajemen yang futuristik, yang berbeda dengan daerah lainnya dan hampir sama dengan di negara-negara yang pariwisatanya maju. Nah, oleh karena itu kami butuh pemimpin yang sebenarnya visioner dalam mengelola sampah. Kami dalam batas mengontrol kegiatan pemerintah. Kami memberikan ide-ide. Ide kami yang pertama adalah sekarang dengan terbangunnya rencana. Ini baru rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Pelindo Benua. Dan itu pun rencana groundbreaking-nya di bulan Maret 2026. Ditunda lagi ke bulan Juni 2026. Apakah jadi nanti di akhir 2026 kita juga belum tahu. Sementara TPA Suwung sudah tutup. Dan untuk
anorganik akan ditutup total di bulan Agustus. Berarti mau dibawa kemana sampahnya kalau masih ada residunya? Nah ini persoalan, artinya kita belum ada solusi, tetapi kita sudah melakukan langkah-langkah yang sifatnya mempersulit masyarakat dalam mengelola sampah. Seandainya TPA Suwung masih dimungkinkan misalnya sampai PSL jadi, saya kira itu sudah solusi. Yang kedua sekarang, sampah masyarakat ini kan di daerah destinasi, taruhlah Badung 700 ton. Kemampuan PSEL nanti adalah 1.500 ton. Berarti Badung dan Denpasar itu sudah penuh. Badung 700, Denpasar 800. Sehingga kita berharap dilakukan kecepatan untuk pembangunan PSL ini. Itu baru solusi gitu, kalau benar gitu. Nah, tapi kalau PSL ternyata tidak jadi gimana? Pasti kita akan mengalami tsunami sampah yang luar biasa. Karena sampai sekarang saja, saya sampai per hari ini masih keluar-keluar di lingkungan kami untuk meminta masyarakat jangan buang sampah sembarangan, mohon dipilah, mohon jangan dibakar, mohon hadir pagi-pagi, store sampahnya yang sudah dipilah, yang tidak dipilah kami tidak akan angkut. Dan masalahnya kan gini Pak, kalau pemerintah belum ada solusi seperti yang Pak sampaikan tadi dan masyarakat sudah memilah ini, masyarakat di kawasan Bapak aja, Tebong Modern tidak bisa membuat karena MDPL-nya mungkin gali sekian meter aja udah isi air kan itu. Habis itu nggak mungkin. Kemana akan dibawa? Sementara kemarin kan pengolahan sampah yang di Badung itu sempat disegel sama kementerian. Ya gini, pertanyaan kemana akan dibawa itu juga pertanyaan kami ke eksekutif kami gitu ya. Nah Badung sudah membuat di tahun 2025 penganggaran insenerator. Jumlahnya ada 12. 8 di Bumitani, 4 di Kute, di Padang Seni. Tapi kemudian disegel oleh KLH karena emisinya tidak sesuai, tidak standar. Tapi di Mengui masih ada pengolahan komposter dari Jepang. Itu ada alat dari Jepang yang mampu mengolah kurang lebih 25 sampai 30 ton. Tapi rencana insenerator ini mampu mengolah kalau yang di Kuta itu 60 ton. Kemudian yang di Mengui itu kurang lebih 80 ton atau lebih sehingga bisa menyerap sampah ini. Tapi ternyata karena disegel jadi tidak bisa berfungsi. Nah inilah persoalan, solusinya belum ada, masyarakat memilah. Tapi menurut saya, kalaupun masyarakat sudah belajar memilah dan mulai terbiasa memilah, itu adalah fines. Kita bagus. Senang. Dan saya tetap mensosialisasikan masyarakat setiap hari, saya turun untuk menyatakan ke masyarakat tetaplah memilah, karena negara-negara maju tidak ada yang tidak memilah sampah. Kita biasakan itu dulu, sehingga kita dalam skala kecil, misalnya di Legian, kita akan kelola. Saya katakan begini ke masyarakat saya, kalau ada tumpukan sampah secara insidental di mana, saya akan angkut. Saya masih bisa memerintahkan DLHK, meminta DLHK untuk mengambil itu, silahkan DLHK mau proses, mau apa itu urusan DLHK. Jadi ini model kerjasama yang kita bangun untuk kawasan destinasi kita tetap bersih. Belum lagi setiap hari kita ada sampah pantai yang sekarang masih menggunung di pantai karena harus dipilah dulu, tak bisa dipilah. Nah, terkait masalah sampah pantai juga Pak, ini kan banyak pertanyaan dari masyarakat. 2 hari lalu sempat viral, kita juga memposting itu sempat viral DLHK Kabupaten Badung yang membawa sampah pantai itu katanya sampah spesifik ya, pantai ke TPA Suwung. Karena memang itu sesuai aturan dari kementerian katanya bisa. Tetapi di satu sisi masyarakat menanyakan, sampah pantai yang disebut sampah spesifik itu kan ada sampah anorganiknya juga. Kenapa itu dikasih dan masyarakat sendiri secara umum tidak dikasih untuk masuk sampah organik ke situ? Itu pertanyaan. Ya gini, namanya juga sampah spesifik. Berarti ada hal yang berbeda dari sampah biasa. Saya katakan sudah, sampah spesifik itu tidak bisa dipilah. Sulit dipilah. Tidak ada seorang pun pegawai DLHK yang kita minta berkerumun untuk memilah, sulit. Nggak bisa. Sehingga dia disebut sampah spesifik karena sulit untuk dipilah. Pak Menteri juga tegas mengatakan, untuk sampah spesifik masih bisa masuk ke TPA Suwung. Kami dukung itu. Cuman ketika masuk ke TPA Suwung kan masih juga dicek oleh petugas di sana. Makanya masih ada tumpukan. Yang jelas TPA Suwung itu harusnya masih bisa menerima sampah spesifik. Terutama sampah pantai, sampah sungai yang memang sulit untuk dipilah. Karena memilah di TPS 3R aja, satu truk itu bisa 1 jam, 2 jam. Terus kalau pertanyaan lanjutannya Pak, pertanyaan menggelitik sebenarnya. Kenapa harus TPA Suwung segera ditutup? Sementara TPA-TPA yang lain seperti di Bandar Gembang segala macam masih tetap buka. Ini karena kan
menggelitik juga pertanyaan dari masyarakat, Pak. Sebenarnya pertanyaan saya sama. Kenapa TPA Suwung yang ditutup, yang lain Benowo, Bantar Gebang yang ditutup? Itu jawabannya sebenarnya ada di Pak Gubernur, ada di Pak Menteri. Kan saya juga ingin membuka tabir itu, kenapa yang di Suwung ditutup, sementara Bantar Gebang masih operasi, Landeh pun masih beroperasi. Gitu. Cuman sekarang ini baru ada berita yang di Tabanan akan mulai berproses. Ya. Nah, pertanyaan yang sama ini, ya saya kira yang menjawab harus menteri dan atau gubernur gitu, karena dia yang tahu kan komunikasi antara gubernur dan menteri gitu. Tapi harapan saya untuk spesifik harusnya masih diberikan demi menjaga kebersihan destinasi kita. Sekali destinasi kita tercoreng, ini akan menambah buruk jendela pariwisata Indonesia di mata dunia, karena Pantai Kuta, Legian sebenarnya itu etalasenya Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu kita tetap minta kesadaran semua pihak, sampah spesifik dari pantai ini harus bisa masuk dulu ke TPA Suwung untuk bisa dikelola di sana. Mau dipisah, mau dilakukan kontrol landfill, mau dilakukan sanitary landfill, silahkan. Oke, Pak. Ini gak ada juga yang 1,5 jam hampir kadang lantur. Kalau bahas banyak sekali sebenarnya yang gini ya, masalah-masalah yang ada di Badung dan Bali juga. Persoalan kita. Sebagai closing statement, Pak, silakan. Ya. Bali sudah bertumbuh dan berkembang sebagai destinasi pariwisata internasional yang sekaligus telah memberikan kontributor besar kepada devisa negara. Dari catatan terakhir ada 176 triliun dari pariwisata itu menjadi devisa yang memperkuat devisa negara. Sehingga kita berharap pemerintah pusat juga bisa memberikan awareness kepada infrastruktur menyangkut sampah, kemacetan, overhead capital, kemudian persoalan-persoalan yang lainnya yang bisa membuat destinasi kita berkelanjutan. Karena target kita di Bali adalah Sustainable Development Tourism, pariwisata yang berkelanjutan. Mari kita ajak semua bergandengan tangan, kita jaga alam kita, jaga budaya kita, jaga civilization kita, jaga pertumbuhan ekonomi kita, agar Bali tetap menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas dan bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi Bali dalam rangka mensejahterakan masyarakat Bali. Ya. Jadi artinya tadi sudah disampaikan sama Bapaknya, pariwisata mensejahterakan masyarakat Bali. Jadi poinnya mensejahterakan masyarakat dari lapisan atas sampai terbawah. Seperti itu, Bang, ya? Ya, kurang lebih. Akhir kata, saya Kandi Putra, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan ini memberi inspirasi kepada teman-teman dan pemirsa Bali News ID. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bali News ID, lugas dan inspiratif.